Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua, ketemu lagi dengan Bunda Kiama. Nah, kali ini saya akan ajak sahabat semua untuk melihat-lihat mini greenhouse yang ada di rumah saya ya. Nah, untuk greenhouse-nya ini ada di lantai 2 ya sahabat semua. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, di dalam mini greenhouse ini ada berbagai macam anggrek yang saya tanam dengan memanfaatkan greenhouse yang tidak terlalu besar, maka disebut juga dengan mini greenhouse. Di sini ada anggrek bulan yang sedang berbunga, kemudian ada juga anggrek-anggrek lainnya, baik itu dendrobium, kemudian anggrek hitam Kalimantan, kemudian ada oncidium, kemudian ada cattleya, dan banyak lagi jenis-jenis anggrek yang ada di mini greenhouse ini. Nanti akan saya ulas penggunaan paranet, kemudian pintu dari mini greenhouse ini ada 2 ya sahabat semua. Nah, dengan kita menanam anggrek di mini greenhouse ini, maka anggreknya relatif tumbuh lebih baik. Sesuai dengan karakteristik anggrek, di mana anggrek membutuhkan sinar matahari secukupnya, kemudian juga membutuhkan sirkulasi udara yang bagus. Nah, dengan diletakkan di greenhouse seperti ini, pertumbuhan anggreknya akan lebih maksimal. Nah, untuk anggrek-anggrek ini pun kebetulan media yang digunakan juga bermacam-macam. Ada yang menggunakan arang, ada yang menggunakan akar kadaka, ada juga yang masih menggunakan softpot. Nah, di musim saat ini di awal bulan Maret, anggrek-anggreknya juga banyak yang berbunga. Dan kebetulan anggreknya ini pun ukurannya beragam, ada yang memang sudah dewasa, ada juga yang masih kecil, sehingga berbunganya bisa bergantian ya sahabat semua. Nah, dari anggrek-anggrek yang sudah berbunga ini biasanya kemudian saya taruh di dalam ruangan sebagai penghias di rumah. Nah, untuk mini greenhouse ini di samping saya pasang paranet 75%, sehingga sinar matahari tetap masuk pada waktu pagi hari, siang hari maupun sore hari. Nah, untuk tembok paranet bagian samping hanya 1 lapis paranet, namun pada bagian atas saya kasih 2 paranet. Nah, kebetulan di sini saya tidak menggunakan UV ya sahabat semua. Nah, ini ada oncidium juga. Oncidiumnya tumbuh dengan baik. Bahkan saat ini ada yang sedang spek ini sahabat semua. Nanti kita tinggal tunggu tumbuh menjadi kenop dan mekar. Nah, ini untuk oncidium ini yang di sebelah sini, ini merupakan oncidium golden shower. Walaupun ukurannya kecil pun tampak subur. Jadi memang tidak semua anggrek di sini telah dewasa ya sahabat semua. Kemudian ini juga ada anggrek dendrobium, akarnya sangat bagus. Ini sudah muncul keki. Ini ada nobile, daunnya sehat, segar. Nah, karena di sini untuk atapnya saya hanya menggunakan paranet double ya sahabat semua, maka untuk air hujan langsung masuk. Jadi anggrek-anggrek ini mendapatkan air hujan juga, mendapatkan sinar matahari juga. Tidak bisa dibilang full sun full rain ya, karena memang di bawah paranet, tapi tetap mendapatkan sinar matahari dan hujan. Jadi kadang-kadang kalau hujannya terus-menerus ada beberapa resiko anggreknya menjadi busuk. Di sisi sebelah timur di sini ada anggrek yang sedang berbunga juga. Ini anggreknya keriting, tapi sayangnya anggrek ini ID-nya hilang. Mungkin sahabat semua tahu untuk anggrek ini ID-nya apa ya. Untuk bunganya kuning kecoklatan, keriting, kemudian di bagian tengahnya lidahnya ada ungu sedikit. Kurang tahu juga ini ID-nya apa. Mungkin hasil silangan. Karena dari awal ID-nya sudah hilang. Kemudian ini ada cattleya juga. Ini cattleya hibrid, nanti bunganya besar. Cattleya ini rajin berbunga sahabat semua.
Kemudian di sisi sini juga ada anggrek yang kenop. Ini bunganya ungu pekat, terlihat juga dari batang tangkai bunganya ya sahabat semua, ungu pekat. Ini nanti bunganya pada waktu mekar juga ungu pekat. Ini masih ada titik-titik air karena kemarin hujannya cukup deras, sehingga anggreknya masih terlihat sangat basah. Di sisi sini juga ada anggrek yang sedang spike. Melihat anggrek-anggrek yang sedang spike seperti ini tentu saja sangat menyenangkan bagi para pecinta anggrek. Dan apabila ukuran anggreknya atau usia anggreknya tidak sama, maka kita akan menikmati anggrek itu berbunga bergantian. Tidak ada habis-habisnya. Nah, di sini ada anggrek bulan juga. Nah, sahabat semua, salah satu hama yang sering kita temui pada anggrek adalah ulat. Nah, ini kebetulan ada ulat di sini, tidak sengaja nempel di bunga anggrek bulan, langsung kita ambil saja menggunakan gunting. Di sisi lain, pada waktu musim hujan seperti ini, hama yang sering datang adalah siput. Makanya kita harus sering-sering cek anggrek kita apakah ada hama atau tidak. Ini ada anggrek bulan juga yang sedang spike. Kemudian di sebelah sini sudah mekar kenopnya. Ini saya tempelkan pada bagian pagarnya atau pinggir dari greenhouse-nya. Saya menggunakan pagar-pagar besi ya untuk samping-samping greenhouse. Nah, dilihat dari kejauhan secara keseluruhan bentuk greenhouse-nya seperti ini. Saya menggunakan meja besi. Kemudian di sisi tengah juga ada kawat jaring-jaring untuk menempelkan anggrek-anggrek yang ditempel di kayu maupun di papan pakis. Di sana juga ada Grammatophyllum yang saya gantung. Jadi terlihat untuk atasnya, untuk paranetnya lebih gelap ya karena menggunakan double. Yang samping lebih terang karena hanya satu saja paranetnya. Untuk rangkanya saya menggunakan besi. Nah, anggreknya ditata seperti ini. Dan sudah cukup penuh ini sahabat semua anggrek-anggreknya. Nah, ini untuk anggrek-anggrek yang ditempel di papan pakis, di kayu, yang ditempel pada kawat-kawat di samping. Nah, terlihat di belakang itu ada genteng, itu genteng dari rumah saya, karena ini memang diletakkan di lantai 2 ya. Apabila dilihat lebih dekat, anggrek-anggreknya beragam ukurannya. Meja besinya pada bagian bawah menggunakan kawat untuk menaruh anggrek-anggreknya. Kemudian untuk greenhouse ini ada 2 pintu. Ini pintu keluar yang langsung menuju ke bawah. Ini ada tangga turun ke bawah. Turun sampai bawah. Nah, ini di sampingnya terlihat. Nah, ini perbedaannya sangat jelas untuk paranet yang ada di atas. Memang saya tidak menggunakan UV ya sahabat semua, plastik UV tidak saya gunakan, cukup dengan paranet double saja untuk mengendalikan atau memantau teriknya sinar matahari, dan pada waktu hujan anggrek-anggrek ini tetap terkena hujan. Kemudian di sisi bagian yang ada gentengnya itu tidak ada paranetnya, jadi memang kosong seperti itu, langsung genteng. Dan ini membuat sirkulasi udara yang di sini sangat bagus karena tidak terhalang apapun. Ini bagian samping ada besi, terus ini pintu keluar yang satunya. Jadi pintunya ada 2. Ini untuk mejanya.
ada besi penghalangnya supaya anggrek-anggreknya tidak jatuh. Nah, dengan cara seperti ini maka anggrek-anggreknya pun tetap gemoy, gemuk, dan cenderung medianya menjadi lebih basah. Nah, itu tentu saja yang membuat kita harus lebih cermat, jangan sampai ada siput, dan jika dirasa medianya sudah cukup asam harus segera diganti. Dan dicek juga pada waktu musim hujan seperti ini sering terjadi anggreknya busuk. Nah, harus kita beri fungisida dan bakterisida secara teratur. Nah, sahabat semua, itu tadi sekilas tentang greenhouse yang ada di rumah saya. Semoga bisa menginspirasi sahabat semua dalam menanam anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.